Zidan. Konspirasi. Seruput dulu kopinya. Seruput dulu kopinya. Gitu. Seruput dulu kopinya. Balik lagi bersama gue Taufik Zidan. Iya. Belum ya? Harus so asik. Bareng. Emang gitu dia. Gayanya so guys. asik gitu. Balik lagi di konspirasi bersama gue Zidan dan Taufik. Seruput dulu ya. Balik lagi bersama gue Zidan dan Taufik di konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya. Dibajak bro. Dibajak sama El Warrior. Iya bajak bukan kaleng-kaleng lagi. Yoi. El Warrior. El Warrior gila para prajurit Tuhan. Iya, kalau El Gila, Rumi, gila, Jeffrey gila, Nicole masih bisa kita lawan bro. Bajak. Iya. Berarti kan kita ada nih. Ini. Tapi kalau udah El Warrior udah gue nyerah deh. Angkat tangan saya, angkat tangan. Karena satu visi misi. Yoi. Benar. sama kok konspirasi ngopi sebelah El Warrior juga. Cuma tidak teradministrasikan. Waduh. Gitu. Iya. Tinggal dia. Tinggal ini aja. Kalau belum. Iya, kalau kita OTW bentuknya berarti. iya, kalau kita bentuknya masih dalam bentuk studi ya. Jadi Nah. makanya kita sekolah tinggi ilmu cocokologi gitu. Jadi Belum expert lah. yes, benar. Iya. Jadi masih belajar walaupun sudah ada dosennya di sini ya teman-teman ya. Dosennya ngejokes mulu soalnya. Iya. Terima Oke. bayaran SPP doang. Kalau kita sekolah tinggi untuk diculik. Waduh. Diculik siapa nih? Memang Randy. Kenapa ke sono Randy? Iya biasanya kan penculikan zaman itu. Oh iya, Gitu kan. 98. Gak bisa dipatahin lagi Iya, tuh. nggak zaman bisa sekarang gak ada dibelokin tuh. bro. Zaman sekarang udah wah. Emang nyari ini Aman lu lah. perkara lu. Lanjut lah. Oke, nih pertama thank you banget Ya. Mas Taufik dan Mas Zidan udah mau mampir ke channel Sama-sama. kecil ini. Sama-sama. Terima kasih Mas Zidan, Mas Taufik. Akhirnya ini jadi suatu episode eksklusif juga ya buat teman-teman. Iya. Kalau kalian lagi ngedengerin ini berarti kalian sudah berhasil membuka konten ini selama 2 minggu awal yang nantinya hasil dari penjualan konten ini akan kami sumbangkan ke teman-teman kita yang ada di Gaza. Yes. Kayak gitu. Dan konten ini hanya ada di Noise. Yes. Nah, Eksklusif aduh, only eksklusif on only on Noise. Ini wajib banget nih untuk teman-teman ngopi yang saat ini mungkin masih dengerin dari Spotify atau yang lain, bolehlah install Noise ya kan. Benar. Boleh beli episode kita nih karena Noise ini bener-bener platform anak bangsa sih. Yes. Ini kita harus bangga nih. Bre. Benar noise. Thank you, Mantap noise. Local pride. Mantap. Local Yeah. pride. Yeah. Thanks juga untuk Mbak Theodora ya. Yes, benar. Sama Mas Asep. Mas Ya, Asep, terima kasih. thank you banget Mas Asep. Ya. Sudah memperbolehkan kita untuk Ya. menggunakan studionya. Gitu kan. Sebelum kan kita udah ini nih menyapa semua teman-teman nih. Nah, gue ingin menyapa juga teman-teman yang lagi nonton ini khususnya untuk para tamu-tamu terhormat dari CIA, FBI Waduh. dan para Mossad yang sedang mendengarkan ini. Wajib ya? Ya, mungkin Wajib, juga wajib. ada antek-antek Rothschild Wah, juga lagi nonton di ini. sini ya. Selamat datang. Supaya kita di-endorse sama Rothschild. Yo, jangan dong. Wah, itu berkah sih. Itu berkah. Berkah itu. Kenapa berkah itu? Oh iya berkah sih. Cuan bro. Cuan. Cuan, iya. Endorse sama Rothschild. Bre, ada yang tertulis mengatakan, jangan kamu seperti dunia ini. Wah ini dia. Oke. Terima kasih sudah mengingatkan. Rothschild kontak saya aja gak usah Vincent. Nah Mas Taufik, Mas Zidan mungkin boleh sedikit cerita terkait El Warrior nih sebenarnya apa sih gitu loh. Supaya teman-teman ngopi ini tahu gitu loh. Oke. Jadi El Warrior ini artinya para pejuang Tuhan. Yes. El Pejuang itu Tuhan, dari ya. kata Tuhan, Ya, terus Elohim. kemudian Warrior itu pejuang. Nah, di Sorry, aku kalau nggak salah tuh L itu bahasa Ibrani. Ibrani, Ibrani, benar kan? iya. Iya. Elohim, Elohim. Elwa, El Shaddai. Nah, Yes. Ya. Alif Lam itu. Oke. Ya, sudah. Nah Ya, visi ya. misinya apa nih? Visi misinya tadi kembali lagi kita ke tagline kita bahwa kita ini punya tagline itu reaksi, keseimbangan dan spiritual. Jadi karena kita memahami sekarang ini dunia tidak seimbang, nah kita terus mengeluarkan reaksi-reaksi untuk mengimbangi gitu. Wow. Dan sebetulnya kalau dibilang muluk-muluknya gitu atau misalnya katakanlah cita-cita besar kita, ya tentu selamat dari perang nuklir. salah satunya. Iya. Berarti cita-citanya mementingkan diri sendiri. Enggak ngajak orang, Bre, ngajak orang. Terus di sini juga ikut podcast biar bawa-bawa Oh, orang. Iya. Oke. Tapi bagi siapa yang mau ya. Iya. Berarti kayak ada gitu. sedikit perbedaan visi-misi bre. Apa Kita tuh? kan cuan-cuan-cuan. Enggak dong anjing. Itu mak lu nuklir, kayaknya. nuklir. Itu mak lu kayaknya. Iya. Kita nuklir. Iya tapi kayaknya visi misi gue sedikit mau berubah nih karena tahu situasi geopolitik ya kan, Ya, di mana iya. peperangan dunia sudah mulai bergejolak. Wah, Ya, duit ya. udah mulai nggak laku tuh bre. Oh iya. Iya. Itu juga ada sistemnya si Anu juga tuh Iya, sebenarnya. gitu.
Sebut Iya, saja iya, Rosel iya. gitu Nah, kan. itu. Elit global. Dan belakangan ya, gue mau mengapresiasi nih juga kepada teman-teman El Warrior. Gue mau menyampaikan suatu informasi nih. Jadi belakangan tuh yang juga sangat-sangat sangat aktif dan berani menggaungkan kebenaran ini dalam tanda kutip itu adalah seorang teladan dari bangsa kita sendiri. Wow. Ini Bapak Komjen Pol Darma Pongrekun yang merupakan mantan wakil kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Waduh. Itu gue mau mengapresiasi Itu keren, Bapak. keren. Heads off untuk Pada Bapak Komjen Pol. Pongrekun. Iya. Barusan miss call 2 kali jam 3.53. Selamat siang, izin saya staf Pak Dharma. Siang baik, saya lagi syuting, gue bilang gitu. Bisa saya hubungi katanya gitu. Iya, jadi kita mau collab sih niatnya Iya. sama Pak Wah, Dharma. Keren. Jadi ya mungkin ntar kita bareng-bareng ya. sama Iya, El Warrior benar-benar. ya. Bisa, Kita seru kayaknya ya. Mau ikut promosi dong gitu. Iya, boleh, boleh. boleh. Jadi dari Silakan, teman-teman El Warrior juga ini kita itu benar-benar ingin mempromosikan yang namanya para cendekia eskatologi. Pertama itu mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube ada Syekh Imran Hussein. Nah, dia adalah pionir eskatologi Islam dan juga Profesor Alexander Dugin. Wah. Nah, kita Heads off promosiin untuk dua Syekh Hussein dan orang tuh. Alexander Dugin. Ya, mampir ya Itu yang teman-teman ke channelnya. Sorry. Channelnya di Dewan 12. Dewan 12. Mampir teman-teman. Ya. Kalau enggak gue slepet lu. Bukan Dewa 19. Bukan Ya. dong. Sama Tapi kalau mau ke Dewa 19 gak apa-apa. iya, sama ini numpang promosi channel Adam Lucius juga. Waduh, Adam Lucius. Respect Bang Adam. Iya. Respect. Saya respect dengan Bang Adam tapi Ya. tidak dengan Waduh. tapi saya mau bertemu maksudnya. Oh iya, siap. Gitu. Anda ini memang suka cari musuh ya. Lepas tangan ya. Enggak. Saya sebenarnya Saya eskatolog. aduh lucu banget lagi. Saya eskatolog. Iya, 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 iya. Saya Gak ikut-ikutan ya. Iya, saya eskatolog. Langsung kaget loh bener. Kaget tuh. Kayak stroke jantung gue. Emang gitu Iya, guys. Suka emang gitu. iya. Suka Kadang-kadang kaget suka gitu. kaget sih. Siap. Iya. Jadi kalau emang sama Randy harus gitu. Siap. Tapi gue kembali lagi tadi gue mau kembali lagi mengapresiasi Bapak Komjen Pol Darma Pongrekun yang dimana atas dasar kredibilitas beliau ini sebagai mantan petinggi intelijen negara yang tadi gue sebutin wakil kepala Badan Cyber dan Sandi Negara telah memvalidasi beberapa fakta-fakta terkait agenda-agenda gelap dari One World Government. Bahkan beliau juga dengan sangat berani membeberkan beberapa sandi-sandi dan kode rahasia yang berhasil dipecahkan dari setiap pola permainan tipu daya gelap mereka. Percayalah Pak, Anda berada di jalannya Tuhan. Wah, Keren. Kemarin juga sempat collab sama MLI ya pada Iya, benar-benar. Makanya kita juga pakai MLI. Karena memang gue sendiri tuh jadi apa Ngefans ya? Ngefans sih, Iya, Bre. iya. Ngefans. Dan gue secara pribadi mewakili konspirasi ngopi ya. Itu berterima kasih kepada Bapak Darma Pongrekun yang gagah beranilah memberitakan kebenaran di atas segala kepalsuan dan tipu daya menyesatkan dari si jahat. Nah sebenarnya yang gue ingin tekankan di sini, sebenarnya kita butuh loh pemimpin-pemimpin seperti ini. Ya, Yang Pak Dharma ya? Yes, yang tegak lurus gitu. Sebagai sosok teladan yang supaya dapat jadi contoh bagi kami generasi-generasi muda yang takut akan Tuhan dan yang mau mengabdikan jiwa raganya bagi negara. Tuhan. Mantap, aplaus dulu buat Gue juga mau ada tambahan dong untuk Pak Yes, Dharma ya gitu yes. ya. Gue terima kasih banget sudah accept postingan kita Yes. di Proof jadi dia menjadi kolaborator gitu. Yes, di Instagram ya. Di Instagram. Jadi rame. Jadi rame. Jadi rame. Iya, aduh. Biasanya 300. Ini jadi 2000 ya, Bre? Likes-nya. Likes-nya 2000 terus kayak jadi naik lah intinya. Ya, Jadi intinya- kayak postingan kita di view tuh lebih dari 60.000 orang sih. Terima Wih, kasih Iya, Pak terima Dharma. kasih Pak Dharma. Sudah menerima pansos kami. Iya. Tahu aja lagi niatnya. Tahu lah ya kan gitu. Tapi selama kita berarti kan paling tidak Pak Dharma ngelihat oh ini berarti dia berjalan di jalan Tuhan nih Iya. gitu. Berada di jalur yang benar lah. Benar, On the right track. on the right track Gitu. gitu ya kan. Makanya kita mau bersama-sama dengan El Warrior. Warrior gitu ya. Kita mau Siap. menyuarakan kebenaran ini. Kebenaran. Bro. Siap. Benar. Nah sebelum kita mau masuk nanti ke dalam inti, gue mau ngebacain satu ayat nih yang kira-kira bisa paling tidak menjadi suatu bimbingan buat kita semua. Ayatnya itu ada di 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah.
Amin, Masuk amin. bro. Amin. Dalam banget. Dalam ya. Oke, ini kan kita nanti mau membahas terkait akhir zaman ya. Yes. Rencana Siap. besar, agenda besar gitu kan yang ada saat ini yang ingin disuarakan oleh Illuminati untuk mengadakan akhir zaman ini. Nah, ini pembahasan yang bakalan berat banget nih, Bre. Yes. Ini teman-teman ngopi nggak bisa sambil nge-sex nih, Bre. Dengerin ini, Nggak Bre. bisa, Nggak bisa, Bre. Karena kita mendengar Iya. ini teman-teman ngopi tuh ada yang komen. Aduh. Dengerin podcast sambil nge-sex nih. Waduh. Aneh gitu kan. Iya, nggak bisa, Ya, nggak bisa. Tolong Ini harus ya, fokus. Harus fokus, Harus harus fokus, fokus. Bercandanya gitu kan. dikurangin teman-teman karena Benar-benar. ini menyangkut hidup Anda. Aduh, nantinya. ini dia. Gitu. Ini sebelum masuk, Bre. Oke teman-teman, sebelum kita mulai seperti biasa nih, ya kan, pertajam analisa lu, perkuat dengan Cocok Logi. Nah, jadi buat teman-teman semua, sebelum kalian nonton yang part 2 ini, kalian harus nontonin yang part 1 dulu yang ada di channelnya El Warrior atau Dewan 12 Dewan dulu. 12. Ya, supaya bisa ngerti nih gimana caranya kalian ngerti part 2 kalau nggak dengerin part 1, ya kan? Benar. Jadi kalian mampir dulu ke sana baru abis itu balik lagi ke sini gitu. Nah, sebenarnya di part 1 itu, di ending itu kita nyampe di mana kita sedang membahas tentang implementasi dari geopolitik dunia. Yes. Seperti itu, kayak gitu. Perang nuklir. Yes, Ya, perang mantap. nuklir. Nah, ini mungkin kalau tadinya di part 1 itu kita ngebahas tentang dari sisi literatur, nah ini sekarang kita ngomong implementatifnya nih. Nah, kebetulan kita juga di sini sudah ada ahlinya ya dari Bapak Randy Yosep sebagai Waduh. pembina cocokologi Waduh, geopolitik, waduh. ya kan? Ilmu sekolah tinggi cocokologi. Mapping Oke. geopolitik lo aja, Bre. Oh, terkait geopolitik ya? Yes, geopolitik, Oke. geopolitik. Saat ini kan as long as we know gitu ya. Hmm. Bermula dari perang besar Ukraina Oke. sama Rusia yang sampai saat ini belum terpecahkan juga gitu kan. Belum selesai-selesai lah. Iya. Mm-mm. Dilanjut dengan penyiksaan Israel terhadap bangsa Palestina. Sorry gue gak bisa bilang itu perang karena ketidakseimbangan ya. Iya, menurut iya, gua. iya, iya. Jadi gue bisa nilai itu sebagai penyiksaan. Penjajahan. Iya, sampai akhirnya Yaman pun sudah bergerak kan. Wow. Yaman memblokade logistik yang mengarah untuk Israel gitu kan. Akhirnya dia diserang juga oleh Amerika dan diserang juga oleh Inggris Yes, gitu kan. oke. Dan yang mengagetkan gue adalah ketika Iran pun akhirnya bergerak Wow. untuk meroket Irak gitu kan. Karena sorry kemarin gue sempat baca berita. Jadi siapa namanya? Yaman ya. Yaman ini tuh juga ternyata senjata-senjatanya disokong sama Cina, Rusia Dan dan Iran. Iran. Iya iya, blok kiri. Blok kiri. Blok kiri, iya. ternyata. Blok kiri. Ini peperangan blok aja sebenarnya. Nah, Iya iya. Nih Nah. kalau mungkin cocok slogi gue ya. Nih gue kan mereka nyerang ini ya. Apa tuh kapal-kapal Iya, kapal-kapal logistik Kapal yang mau logistiknya mengarah US ke, kan? Iya, Ya, yang mau mengarah ke spesifik Israel lah. US loh. Ini gue kayaknya kan tadi dibilang yang pemasoknya itu Cina kan. Ini jangan-jangan si Jinping nih bisik-bisikin si Nah, Houthi. Houthi. Iya Houthi kan? Yaman. Houthi Ya. Yaman. Itu serang-serangin aja itu kan gitu ya. Nah, Bisa Banyak jadi kan? ini kalau menurut gua kunciannya nih, kuncian apa akan meletusnya perang dunia 3. Yang Ya, which is ya, gua ya. nggak tahu nih, ini kayaknya sebentar lagi gitu loh. Aduh, bentar lagi cowok. Ini kuncinya adalah Taiwan, Bre. Taiwan. Di mana Xi Jinping sudah membuka statement gitu ya di dalam media, dia udah bilang juga ke Biden gitu ya. Dia bilang kayak gue mau ngambil Taiwan dengan cara damai. Nah, itu kan tinggal lihat ya reaksi dari Joe Biden ini sendiri seperti apa gitu loh. Kalau Joe Biden itu ini si Jinping statementnya datang langsung ke Biden, ngomong langsung di depan publik atau gimana sih? Oke, sebelumnya dia pernah ada pertemuan ke Joe Biden dan itu dibilang pun dia nge-state bahwa dia mau ngambil. Tapi nggak press ya? Iya, nggak Oke. press. Dia mau ngambil Taiwan dan dia pun buka konferensi pers Oke. bahwa gue mau ngambil Taiwan Oke. dengan cara baik, dengan cara Dengan baik-baik gitu loh. baik-baik gitu Iya, ya? karena menurut Xi Jinping, Taiwan itu ya satu kesatuan dengan China, Iya, satu iya, rumpun satu lah gitu rumpun, kan. oke. Sebelum One China dipisahkan policy. dengan Civil War itu. Iya, Gitu kan. iya. Dan ini bakalan jadi pemantik, Bre. Pemantik. Dan lu tahu hubungannya, ini sekali lagi ya Mas, jadi hubungan yang tadi, kalau tadi terkait Yaman dan Houthi, gue nggak bacanya, ini adalah decoy. Jadi di mana Iya. si sekutu itu ditarik untuk fokus ke laut, itu laut apa ya? Laut Merah. Laut ya, kalau Merah. nggak salah. Iya. Laut Merah. Ya. Fokus di Laut Merah, mereka acak adul di situ, Taiwan dicaplok.
Gitu cara mainnya. Oke. Gitu. Make sense, make sense, make sense. Iya nggak? Kayak gitu sih. Pasti. Jadi Emang agak beyond sih si Jinping. atau ya. itu juga Hormat. untuk mengukur kekuatan US itu sendiri, Bri. Bisa, Betul. bisa. Iya. Jadi kan ya let's say pertahanan negara, balik lagi gue harus kasih Yes, statement. benar, Pertahanan benar. negara itu rahasia kan. Iya. Gak mungkin diumbar-umbar dong gitu kan. Iya. Nah jadi gimana caranya supaya Xi Jinping dan Putin nih tahu Yes. sekuat apa sih sebenarnya US dan sekutu gitu kan. Diukur. Pancing deh. Diukur. Karena kalau yang gue lihat ya, anjing ini bakalan perang gila sih. Karena Iya, di kubu kiri yang punya nuklir tuh banyak bro. Asli coy. Kubu kiri punya Oke, nuklir oke. banyak Iya, nih. iya, iya. Mungkin kalau dari El Warrior gimana nih ngelihatnya nih dari kalau mapping dari- ini? Mappingnya kurang lebih sama. Hampir sama Kalau ya, kita di ya, sana. ya, ya. Maka dari itu kan kita pakai terminologi yang tadi di kitab-kitab suci Ya, juga ya. kan. Nah, ini Pendekatan sesuatu ini yang iya pendekatannya kan kita macam-macam ya. Jadi karena mohon maaf nih kalau kita agak kaku karena kan El Warrior ini peneliti gitu ya. Iya, iya, Beda iya. sama mungkin Mas iya. Randy, Iya, Mas. iya. Ya kita ahli retorika aja sih. Iya, Ilmu iya. mah kosong. Iya, ilmu mah kosong. Kita nggak Justru banyak. kita butuh Kita retoris. tidak bisa kerja, tapi banyak ngomong memang ya, teman-teman. Kita saling melengkapi Iya, sebenarnya. Iya. Kita butuh retoris untuk reformasi. Betul, retoris. Nah, terus kemudian di sini untuk Yaman, kita sama-sama tahu dari awal, jangankan Yaman, dari Palestina juga yang terjadi di sana oleh Hamas gitu kan dan juga Houthi di sini di Yaman, itu memang sebagaimana apa yang tadi Mas Vincent sampaikan dan Mas Randy adalah pengalihan dulu ya atau Decoy. alat ukur, ya decoy. Iya. Iya. Dan alat ukur juga bagi mereka Oh. sejauh apa nih kan? Karena memang target terbesarnya tuh Taiwan gitu kan. Nah, di sini Mas Jinping ini pinter banget ya. nah itu Bagus dia. Ini banget emang ya. orang Goa nih si Jinping ini. Iya. Dulu Oh iya, dulunya benar. secara spiritualitas Secara tuh. spiritualitas ya. Dua orang ini si Jinping dan Vladimir Putin itu memang agak-agak sedep juga Iya, nih iya, sebetulnya. iya. Yang satu aki-aki tuh. Yang itu Siapa Mas ya? Ada lah. Ada. Oh, itu Yang Iran, Bapak-bapak siapa? Alzheimer. Nah, Yang Iran siapa yang Iran? yang Houthi Iran kan? Iran bukan. ya? Bukan. Kalau Iran Ayatullah ya itu. bukan Ayatullah. Iya. Gua nggak tahu deh. Nah, ini pokoknya ini Ini kan dia juga kan? Ya, geng-geng kan? Oh. kadang ya di tim kita ada radar-radar gitu ya, Iya. yang radar-radar Siap, jadi siap. itu informasi tambahan. Boleh dipercaya, boleh tidak, Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Boleh dianggap halu juga silakan, Iya, iya. tapi istilahnya itu adalah informasi terbatas. Kita bisa eksklusif. Iya, Mas iya. Taufik, tapi satu pertanyaan nih. Menurut Mas Taufik ya, Mm-mm. kenapa sih Iran akhirnya Ya, ya, ikut ya, bermain di sini dia menyerang Irak? Oke, di sini. Iran, Untuk ya? Iran menyerang Palestina. Palestina. Sorry. Sorry, Pakistan. Iran Pakistan. Iya, Sorry. Pakistan, Ya, ya, ya. sorry. Nah, di sini kategorinya adalah sebagaimana kita ketahui bahwa di setiap negara itu kan yang namanya pembiayaan militer ada pihak-pihak yang membiayainya Ya. ya. Dan termaksud kita lihat bahwa Pakistan ini pada hari ini punya perdana menteri yang memang pro terhadap Barat. Oke. Sedangkan sebelumnya itu kan terjadi penggulingan perdana Ya. menteri yang kita tahu Imran Khan ini, Mhm. ya kan? Yang dia itu sudah mulai pro Rusia. Mhm. Dan dia sempat sebetulnya nge-share nih beberapa video-videonya Syekh Imran Hussein sebetulnya. Yang mana notabene seorang eskatolog juga. Oh. Oke. Jadi ketika memang pemerintahan ini sudah mulai bergerak terhadap aliansi Rusia, pasti dong Barat segera menggulingkan. Oh, Benar. Nah, terjadi pasti penggulingan. mereka kan bermain di situ ya. Nah, Dengan itu. demokrasi itu. demokrasi, Yes. itu, Demokrasi. demokrasi. Cakep itu. bener demokrasi. Terus kemudian di situ maka dari itu Pakistan ini terhitung sebagai ancaman juga bagi Iran kan, karena memang konsepnya kan kita tahu nih ada puppetsnya Amerika Iya, misalnya Iya, di sini. iya. Dan maka dari itu kita sambil ikutin aja deh gejolaknya kemana. Kayaknya semua tuh tadi sebagaimana sebelumnya kan Ya, di di episode part 1, part ya, 1 kita lihat kita biarkan mereka bercampur baur. Nah bercampur baurnya tuh gitu sana sini Benar. bercampur baur. Hmm. Kemudian nanti akan ada neraka jahanam. Waduh. Ya kayak gitu-gitu. Jadi Nah. iya, jadi nanti tuh akan main blok-blok ya. Iya. Blok kiri dan blok kanan ya. Iya. Ini yang menjadi pesan penting di geopolitik ini harus kita punya kecerdasan yang mumpuni sih di sana dan militer juga dan jangan lupa moneter juga sebetulnya. Karena jika berdasarkan perhitungannya itu bahwa krisis moneter dulu yang akan terjadi baru setelah itu gejolak politik makin besar. Iya. Krisis Atau gejolak moneter perang. dulu ya? Krisis moneter dulu. Selalu sebagaimana Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 itu moneter dulu pasti ya. Oke, Oh. baik. Nanti Tapi gua- negara-negara minjem. Minjemnya sama siapa?
Nah, Mama lu. Rika. Rothschild bangsat. Gue sebut nama kota bangsat. Gak jadi endorse nih ntar. Iya, nggak jadi endorse. Lu Udah, nggak nggak takut apa-apa hilang, deh. tapi Nggak apa-apa. nggak Enggak, ini kita menyuarakan kebenaran bro. Yoi. Buat apa kita takut hilang? Tapi Bre, Siap, gini, siap. sebentar. Gue tuh tadi sempet concern sama yang tadi lu bilang demokrasi, Bre. Demokrasi. Iya, ini kenapa sih lu tendensius dengan demokrasi itu kenapa, Bre? Waduh, Bre. Kenapa? Ya, Boleh karena- dijelaskan? Oke, ini pendapat gue pribadi Ya, ya. Pendapat silakan. gue pribadi, ya ini terserah orang lain milih Ya, apa ya. gitu ya. Tapi yang gue lihat adalah ujung-ujungnya itu ketika suatu negara menerapkan demokrasi itu sendiri, banyak yang kebablasan demokrasinya. Gitu loh. Dan itu menjadi alat dari asing untuk masuk. Untuk Ya, ya, menghancurkan negara itu sendiri. Untuk memimpin pemimpin yang mereka memang sukai. Betul. Kalau kita mau ngomong implementatifnya gini deh, segampang suatu nasib negara itu ditentukan oleh dua suara misalnya. Ya. Satu suara, sorry to say gitu ya teman-teman, yang tidak lulusan SD dengan suara kita yang kuliah. Apakah itu imbang? Kan kayak gitu. Sedangkan itu dilihat dari banyaknya suara begitu. Ya. Tapi kalau kita mau tarik lagi, sebenarnya demokrasi ini berasal dari mana ya? Sebenarnya ini adalah instrumen yang dibuat oleh para liberalisme, yang dimana mereka adalah dikatakan sebagai Freemason. Waduh. Nah. Ujung-ujungnya ke sono. Freemason lagi, Iya. Freemason lagi. Nah, kalau kalian mau tahu tentang Freemason sendiri, Freemason itu kan free, artinya free Bebas. itu bebas. Mason itu tentang pembangunan gitu. Nah, itu juga bisa berdekatan dengan free thinker atau free will. Oke. Jadi mengedepankan kebebasan manusia sebebas-bebasnya tanpa campur tangan Tuhan. Oh, bukan tukang bangunan yang bebas. Bisa, juga ya? bisa. Bisa, Secara bisa. harafiahnya gitu. Ah, Benar. iya. Tukang bangunan yang bebas membangun apa? Waduh. Peradaban dunia. Waduh. Tanpa campur tangan Tuhan. Wah. Masuk. Gitu. Masuk. Wow, ini Jadi, dia, ini dia. Asas dan landasan demokrasi itu sendiri pun bahkan sudah ada dari zaman Menara Babel. Kan waktu itu dibilang kan waktu itu, marilah kita mendirikan menara yang tingginya di langit. Ya. Supaya apa? Kita tidak tercerai-berai. Demokrasi itu. Demokrasi. Gitu. Iya. Dan Nah, Siap, siap. makanya sorry ini biar gua nggak ditangkap. Bener. Ini kan ngomong demokrasi Oh, lo soalnya. ngomongin dulu. Iya, ini mau gua Hey, sapu dulu ya Anti kan. demokrasi Anda. Makanya ini mau gua sapu dulu. Makanya gue bilang bagus banget ideologi yang kita pakai yaitu Pancasila. Pancasila. Pancasila ini adalah kombinasi dari seluruh ideologi dunia. Iya. Bung Karno sebagai pendiri Proklamatornya. dan pembangun dan pembentuk Pancasila ini sendiri salah satu dari yang membuat Pancasila ini yaitu kan kalau kita mau ngelihat ya itu sebenarnya gabungan dari semua ideologi dunia tahu. Benar, Jadi ya. sila satu itu kan bicara tentang ketuhanan. Tuhan. Kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yes. Itu suatu komunal, keadilan dan Ya. pemerataan. Itu bicara tentang komunis sebenarnya. Ya. Kayak gitu. Lalu di sila ketiga itu ada persatuan Indonesia. Itu bicara tentang nasionalisme. Nasionalisme. Kayak gitu. Sila keempat itu demokrasi. Demokrasi dimasukin di situ. Jadi demokrasinya masuk tapi yang terarah kemana? Kembali lagi ke sila satu, ketuhanan. Yang tidak kebablasan lah ya. Tidak kebablasan dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosialisme di situ. Benar. Ini bagus banget ini Bung Karno, Bapak founding father negara kita ini itu membuat Pancasila itu adalah ideologi yang sangat ideal menurut Ya, gua ya, ya. buat bangsa Indonesia ini. Yang dimana ketika itu dia membuat konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno, Nasakom kan, Ya, nasionalis, agama dan Dan komunis kayak gitu. Dan bahkan mungkin Mas Taufik itu pernah ada mention sedikit di part 1 dikatakan bahwa dulu tuh Bung Karno tuh sangat anti liberal dan anti barat, benar? Kurang lebih Ya, kayak gitu ya Mas? yes. Ya? Bahkan dia pernah ngusir Freemason loh dari sini. Iya, itu Hey, dia. Kusnus aja di penjara. Itu dia. Kusnus aja di penjara karena Iya. memainkan musik dan rambut seperti The Beatles. Iya. Mungkin Mas Zidan bisa nih kena nih. Mas Zidan. Rambutnya nih. Apapun bisa dikenain dia. Iya. Enggak, tapi gue bersyukur banget gitu ya. Iya, Negara kita tuh menganut Pancasila. Yes. Dan hal itu membuat kita semakin solid. Solid ya. Solid. Itu. Itu yang ngomong solid kan juga PSI bisa kan? Iya, PSI bisa, kan, bisa. maksudnya. Semua bisa dong, ngomong solid. Kita harus solid Buat gitu. pernah dengar tuh. Solid. Di mana Mas? Boleh lanjut ya, lanjut Iya, aja. Nah tapi maksudnya pada dasarnya kita tuh nggak boleh lari dari Pancasila itu sendiri. Itu Tapi adalah- kalau lari dari kenyataan boleh. boleh, asal Boleh. jangan lari dari Pancasila gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya apa yang sudah dibangun sama Bapak founder kita ini, bahkan dia juga pernah ngusir Freemason dari Indonesia itu tahun 1961. Tapi di
pembubaran itu juga dibatalkan kembali pada presiden keempat, Abdurrahman Wahid. Jadi udah di ban nih tadi Freemason gitu kan. Nanti mungkin teman-teman gue kasih linknya di bawah, kalian teman-teman bisa ngeliat sendiri. Itu ada ultimatum dari penguasa militer tertinggi ketika itu, yaitu Presiden Soekarno, itu melarang keberadaan Freemason Lodge atau Freemason Lodge yang ada di Indonesia, yang ketika itu berada di gedung Bappenas saat ini di Jakarta. Jadi itu dilarang dulu. Akhirnya dialihfungsikan gedungnya lah ya. Iya. Nah itu dulu tidak bolehkan sama Pak Karno, tapi pada zaman pemerintahannya Pak Gus Dur gitu, itu malah dibolehkan lagi. Bolehkan lagi ya. Nanti bisa dibahas itu. Iya. Bisa itu. Itu ada teorinya tuh gedung Bappenas kalau dilihat dari atas tuh. Iya. Oh, ada ya? Ada teorinya. Oke, nah jadi mungkin kita mau masuk tadi geopolitiknya kurang lebih itu ya Bre, yang akan terjadi ya tadi mappingnya. apa dari El Warrior juga sepakat kan bahwa ini kunciannya ini di Taiwan kan. Kunciannya di Taiwan. Kunciannya di Taiwan. Bener lagi anjir. Kita udah wanti-wanti Bener juga lagi. di dalam kita pernah ngobrol yang Iya, juga. iya. Jangan sampai Taiwan diambil oleh Cina. Tapi akan terjadi Mas, at the end. Pasti itu. Tapi kalau itu udah terjadi berarti waduh. Sebenarnya tinggal ngelihat pride-nya Amerika aja nih, dia mau merelakan atau anjing gua nuklir lo gitu. Sejak kapan Amerika merelakan itu? Iya. Oh iya juga tuh. Sejak kapan dia ngalah? Sejak kapan? Iya sih, bener juga ya. Lawan Putin, Bapak-bapak harus lawan Zimmer Xi ini. Jinping, harus ngelawan Presiden korut Kim Jong Un. Nah, waduh. Tapi sebenarnya kalau kalian mau tahu ya, itu sebenarnya sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi ini kalau misalnya kita tarik lagi ke dalam Alkitab itu, di kitab Wahyu dikatakan itu kan ada sosok naga merah padam ya. Sosok naga merah padam itu bicara tentang Rome Empire atau Inggris kayak gitu. Rome Empire. Lalu ada di kitab Wahyu, kalau kalian teman-teman baca itu di dalam ada lagi setelah naga merah padam itu ada binatang yang keluar dari dalam laut. Itu bicara tentang Inggris. Nah, lalu ada lagi binatang kedua yang dimana binatang kedua itu keluar dari dalam bumi. Nah, itu bicara tentang Amerika. Ya. Ada yang terakhir itu yaitu pelacur besar yang disebut sebagai Babel besar. Itu mungkin yang akan terjadi nanti adalah sosok representasi dari negara superpower ketiga, yaitu Zionism. Gitu. Banget sih. Dan ini yang tadi mau gue bilang, ini tuh bahkan kemunduran dari negara Amerika itu sudah pernah dibahas di dalam kitab Wahyu, akan menggeser power itu kepada negara estafet selanjutnya, yaitu Zionisme itu sendiri. Gitu. Kalian bisa lihat lah teman-teman, maksudnya gue ya ngelihat kewibawaan Amerika tuh kayaknya mulai rontok semenjak Obama turun. Gak tahu kenapa. Gitu. Bisa dilihat gak sih? Maksudnya sekarang bapak-bapak Zimmer itu ngapain maksudnya? Gitu kan maksud gue. Gitu. Ya karena kan sebenarnya Trump juga buat pernyataan kan. Dari Presiden Donald Trump dia buat pernyataan, kalau saya jadi presiden gak akan tuh Rusia nyerang Ukraine. Oh iya. Situasi geopolitik nih gak mungkin jadi sekacau ini. Sepanas ini ya. Iya karena dia bilang Trump adalah satu-satunya presiden Amerika yang tidak terjadi perang sama sekali di US. Iya. Dan dia mengklaim itu dan itu benar ya. Dan itu benar terjadi. Oke. Dan kalau boleh memang kita menambahkan, dan tadi kan dari nubuatan Alkitab. Nah kita juga sebetulnya di teman-teman di Muslim ini memang sama nubuatannya ada 3. Kita menyebutnya itu sebagai ya 3 bayang-bayang atau 3 cabang. Nah ini ada salah satu surat Mursalat di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang ini dia akan datang dalam 3 bayang-bayang, dan ini diteruskan ke dalam sebuah hadis. Jadi sama tadi. Ini dimulai dari pergerakan. Ini pergerakan pertamanya itu ada satu sahabat Nabi Muhammad gitu, yang dia itu seorang pelaut. Namanya Tamim Ad-Dari. Jadi ini awal mula pengidentifikasian tadi ya. Seperti Mas Vincent kan mengidentifikasi siapa ini yang pertama, kedua, ketiga gitu kan, bayang-bayang. Nah di sini juga ada pengidentifikasiannya. Pada saat itu pelaut ini kan dia berlayar gitu. Nah ini kan orang Arab. Orang Arab itu berlayar antara 2. Kalau enggak di Laut Mediterania ya dia di Laut Merah gitu kan. Ada 2 kesempatan itu aja. Tapi di sini diceritakan bahwa dia itu berlayar terus kemudian dia terombang-ambing di dalam di ombak tersebut, dan dia sampai selama 30 hari perjalanan itu di sebuah pulau. Kita penasaran nih, ini pulau apa nih gitu kan. Pulau apa? Nah dijelaskan di sana bahwa pulau tersebut dia bertemu dengan sosok yang jadi depan sama belakangnya gak bisa dibedain, berbulu katanya gitu. Nah ini jasasah disebutnya. Jasasah itu sebetulnya artinya spy, mata-mata. Nah si mata-mata ini
akhirnya nganterin si Tamim Ad-Dari ini ke satu sosok nih. Nah ini tentang pelepasan Dajjal sebetulnya. Jadi Dajjal tuh proyeknya akan dimulai dari pulau ini katanya. Jadi dari pulau ini. Dan sampai di situ pas dia lihat keadaan pulaunya kok ada gambar kayak gereja runtuh. Nah ini berarti pulaunya mengindikasikan di sini banyak orang-orang Nasrani gitu istilahnya. Tapi gerejanya runtuh. Dia tuh ngakunya orang Kristen. Tapi tidak menjalankan keimanan Kristen itu gitu di situ. Iya. Nah, biasanya memang gitu sih. Antichrist. Jadi Antichrist, benar. kantor pertamanya katanya di pulau ini. Nah di situ dikatakan bahwa di pulau itu akhirnya bertemulah dia dengan sosok yang kita kenal sebagai Antikristus itu, si Tamim Ad-Dari ini atau Dajjal itu. Oke. Dia ketemu dan nanya-nanya. Kalau dari sudut pandangnya Mas Taufik nih, kalau boleh untuk secara implementatifnya itu pulau apa Mas? Ya sebetulnya bisa dijawab sama Mas Vincent tadi awal-awal. Ya enggak, supaya Mas aja Oke. karena ini kan dari literatur. Iya oke. Ya jadi pulau ini diindikasi atau ditakwilkan sebagai pulau Inggris. Jadi Inggris dengan mulainya kita tahu Pax Britannica tadi. Pax Britannica. Itu adalah memang Awalnya. kantor kerja pertamanya Dajjal atau Antikristus di sini. Oke. Yang nanti terus kemudian diteruskan kan bahwa Iya nyambung ya. jadi Rasulullah tuh bilang bahwa ini akan terjadi ini. Jadi 40 hari kelahiran si Antikristus ini, dia itu akan melewati 3 masa itu kan. Masa-masa itu kayak 1 hari sama dengan setahun. Jadi ini 1 hari sama dengan setahun ini kayak Pax Britannica lah kalau kita lihat. Lebih panjang umurnya. Terus masuk ke 1 hari sama dengan 1 bulan yang kita takwilkan ini sebagai Pax American. Ini perpindahannya itu ini kan. Pergeserannya dari setahun ke bulan, berarti lebih cepat nih umurnya Amerika. Yang terakhir sehari sama dengan seminggu, wah ini pergeserannya lebih cepat lagi ya. Lebih cepat lagi. Ya ke Pax kalau ini Pax Americana. Kan Pax Britannica, Pax Americana, yang terakhir Pax Judaica. Itu yang ditakwilkan oleh Syekh Imran Hussein di sana. Maka dari itu sebetulnya perhitungannya Mas Vincent tadi, aku kaget sebetulnya waktu pas melihat teman-teman dari Alkitabiah. Waduh, kok bisa sama teman-teman nih? Saya halu doang itu cocok logi ya, teman-teman itu cocok logi aja. Dan Bukan itu, halu, tapi itu berdasarkan firman Tuhan lah. Enggak, saya yang halunya saya. Kalau dia mah selalu halu. Iya, saya halu tapi memang. bener ini. Iya, bener. Nah itu yang menariknya dari situ, kenapa ya tiga bayang-bayang ini atau tiga tahapan, 3 step 3 itu, entitas lah. 3 entitas Ya. dan kita juga bahkan bahas ya di Naruto ya. Iya. Bahkan Ya, kita tuh eskatologi Naruto tuh Naruto bahas juga ya. 3 bayang-bayang itu juga bahas gitu. Jadi istilahnya bahkan bagi kita itu baca komik Naruto tuh kayak baca kitab sebetulnya. Iya. Mugen Tsukuyomi ya. Mugen Iya, Tsukuyomi. Mugen Tsukuyomi. Nah itu ntar akan kita bahas juga. Tapi Mas, berarti kan ini kita udah masuk ke dalam agendanya. Iya, Agenda betul. besar dari si Antichrist atau Dajjal ini. Betul. Kayak gitu. Nah ini mungkin gua dari konspirasi ngopi nih sebenarnya ini udah pernah kita bawakan juga ya di dalam episode apa sih, lupa kita. Illuminati menjadi Tuhan ya? Sama Protocols of Zion. Jadi Ya. teman-teman kalau mau dengerin yang ini dulu, dengerin Protocols of Zion, kita pernah ngebahas 4 agenda besar yang divalidasi oleh Bapak Komjen Pol Dharma Pengorekun sendiri sebagai wakil mantan kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Valid dong. Yes. Kalau misalnya ditanya valid, jangan nanya gua mah nggak valid gitu. Cuman yang memvalidasi itu adalah seorang mantan petinggi intelijen gitu. Jadi teman-teman kalau mau bilang halu ya silakan sok monggo gitu kan. Iya. Mampir aja ke channelnya dia gitu kan. Yoi. Biar di proses Anda. Enggak, doi orangnya nggak baperan loh. Terbuka. Serius. Iya. Dan dia terbuka untuk diskusi. Bahkan terakhir tuh di dalam apa sih? YouTube-nya channelnya Helmi Helmi Yahya. Yahya. Dia tuh nantang Menteri Kesehatan buat diskusi Oke. terkait Undang-Undang Kesehatan Juli tahun 2023 yang ditandatangani sama DPR. Oke. Ya karena menurut dia makanya seberani undang-undang itu, itu titipan. ya. Seberani Keren, itu keren. gitu loh. Makanya gue pengen collab sama Doi agak mikir Agak. gimana gitu. Belum lagi groginya ya kalau Wah, kalau- gila. Ya, Makanya karena gua- dia membuat statement sih. Dia membuat Iya, statement iya, bahwa iya. undang-undang itu titipan dong. titipan. Oh, titipan. Endorse. gitu. Endorse. Yang mengendorse siapa? Waduh. Di atasnya. Ya, itu intinya gitu. Nah sebenarnya Pak Dharma dan apa yang kita sampaikan juga selaras gitu ya tentang 4 agenda besar dari New World Order ini sendiri, yaitu 1, money. Money ini bicara tentang uang atau debt, yang dimana ini juga berbicara tentang hutang, bunga, debt and credit and loan, tentang peminjaman, suku bunga dan hutang gitu. Nah, gue tanya sama lo Bre, kan kalau misalnya di dalam
yang kita tahu ya dalam sejarahnya itu sendiri, Adam itu kan Tuhan mengatakan kan, hutang dari dosa adalah Maut. maut. Yes. Jadi bayarannya adalah maut gitu. Nah, sebenarnya konsep money atau uang itu sangat mengikat seperti yang sudah diikatkan kepada si Adam ini, yaitu kalau lu berbuat dosa berarti lu harus mati. Yaitu maut itu sendiri, sama seperti money ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang dari implementatifnya, hutang itu kan bicara juga tentang apa yang diterapkan dalam ilmu ekonomi. Sebenarnya kita belajar tentang ilmu ekonomi, belajar tentang apa? Belajar tentang hutang kita selama ini. Ya. Bener gak sih? Betul banget, betul banget. Kita diajarin buat saving, kita diajarin untuk investasi. Ya kan, kita diajarin untuk memperkaya diri. Ya. Betul banget. Gua tanya sama lo, Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan mengenai uang? Berbagi kan? Bagi. Jadi apa yang diajarkan sama mereka tuh sangat bertentangan. Berbanding gitu. terbalik. Berbanding Betul, terbalik. Iya. Kayak lo kalau ahli ekonom kan sering Ya. bilang kayak ngutang gak apa-apa as Yes. long as pendapatan lo cukup Ya, gitu ya, untuk bayar ya. utang lo, dan misalnya utang lo itu jadi utang produktif gitu kan. Tapi gue secara pribadi sih gitu ya, gue sudah menerapkan kayak hidup gue tanpa hutang tuh Bener. jauh bener. lebih enak, jauh Bener, lebih lega bener, gitu. bener. Jadi apa yang diajarkan dunia terhadap keuangan, terhadap cicilan, utang segala macam Yes. itu Wah itu. Iya. it will kill you gitu loh. Itu kan Bener ngebunuh sih, orang-orang, banyak orang Dan- bunuh diri gara-gara pinjol loh. Dan Itu bener banget sih itu. Betul banget. tapi benar Mas. Bener, tapi bener dan itu hubungannya dengan apa yang diikatkan ke dalam jiwa. Iya, Jadi iya, iya. gini deh, lu tanda tangan kontrak nih. Yang lu jual apa di situ? Jiwa lu. Ya. Sekarang bukan masalah Betul. ada hutang itu perdata, bukan masalah itu. Lah dia kan bisa bayar orang buat ngebunuh lu. Betul. Jadi yang dijual itu jiwa. Ya. Itu sama halnya juga dengan hutang ketika misalnya ketika waktu itu di kejadian Taman Eden, Adam itu memakan buah itu. Jadi ketika dia melakukan dosa, maka di situ ada kematian, ada suatu death gitu. Ya. Nah, itu akan mengikat dan membunuh tubuh jasmani manusia secara perlahan-lahan, dan ketika kita terjerat dengan hutang, kita akan terus-menerus berputar di lingkaran setan itu sampai akhir hidup. Lingkaran pinjol tuh, lingkaran Yes. pinjol. Aduh, siap Jadi, teman-teman yang kena. Kredit ya. Bener gak Mas? Kan kita Kredit. habis kelar nih Mas, Iya, iya. motor gitu kelar. Ya. Terus ambil lagi Mas, ya kan, Iya. pinjam lagi Mas. Bener Waduh, kan? betul banget. Muter Itu di situ. gawat. Itu masih mending, yang gali lubang tutup lubang bayar utang. Iya, Gawat, itu yang lebih gawat. gila. Itu lebih gila sih. Bahkan utangnya diwariskan loh, coba bayangin. Iya. Gitu, Betul, betul, jadi gawat. Ya di mall-mall kita kan ada ah, kredit Bener, Mas, bener, ya, bener, kan? bener. Mas, wah itu nyesat. iya. Betul. Makanya Sesat. lebih baik Ya. beli cash ya. Sekali lagi Bener, sesat. bener, Ya. Sesat. Betul. Dan ini memang implementasi yang sangat nyata dijalankan oleh lembaga-lembaga yang menjalankan, dan ini sudah dikonfirmasi sama Pak Komjen Pol Dharma Pongrokun, dikatakan yang lembaga besar yang menjalankan. Gue ngomong bosnya aja lah. Mungkin kalau secara instrumen kita udah tahu lah gitu. Ya. Kalau bosnya itu lembaga yang menjalankan yaitu World Bank, Swiss Bank. Swiss Bank ini mungkin kalau gue bisa kasih bocoran, yang mengelola itu Paus. Ya, sampai situ aja ya. Iya, Ya, Oke. ya. Saya nggak mau komen kok. Ya, cukup Ya. sampai situ. Lalu ada Rothschild Funding gitu kan. Ya. Dan Federal Reserve. Lalu sektor swastanya ada IMF. Kayak gitu. Jadi bahkan pun kalau kita bicara tentang uang, kenapa hubungannya juga dengan hutang? Kalau kita tahu ya, jadi cara kerja money printing yang ada di Amerika itu, ketika mereka meminjam uang kepada the Feds, lembaga the Feds itu mereka nggak perlu menggunakan suatu nilai tukar. Misalnya gini, kita Indonesia kan kalau mau ngecetak uang, kita harus ada nilai tukarnya, yaitu kita ngeliat persediaan emas kita, kan kayak gitu kan? Ya. Kalau mereka enggak, jadi ketika misalnya suatu pemerintahan Amerika itu pengen minjem uang dari the Feds ini kan lembaga swasta yang money printing gitu. Ya. Itu pakai cuman modal list hutang. Ya. Jadi list hutang itu dia nulis hal-hal apa saja yang ingin kami bangun. Itulah list hutang yang akan diberikan kepada the Feds. The Feds dengan list hutang bond itu mencetak uang dengan tanpa nilai tukar apapun. Ngerti nggak? Nangkep nggak? Siap. Jadi Nangkep. jadi si the Feds ini menciptakan uang out of thin air Iya. dari ketiadaan, dari hutang kan? Ya, betul. Jadi misalnya nih si currency jaminan. iya, nah jadi si Biden nih misalnya kita ingin membangun sekolah misalnya 20. Ya. Nah itu bisa ada anggarannya dari si the Feds ini yang Ya. dimana dia tanpa harus ada nilai tukar emas itu, dia bisa membuat itu dengan hutang. Ya.
langsung printing money gitu. Langsung Printing di money, print gitu. printing Bisa money. unlimited juga bisa begitu. Bisa Lah, memang. Gila. Lah memang kan makanya lembaga The Feds itu dia tidak berada di bawah pemerintahan US federal, oke, tidak. oke. Dia lembaga swasta. Swasta yang menguasai dunia. Dan dia suka-suka dia kan mau printing money kan seenak betul, jidat betul. ya. Dan saat ini Ya. kan yang sudah terjadi seperti itu juga Cryptocurrency. Lo nggak tahu tuh tolak ukurnya apa itu. Iya, itu kuadrat itu. Oh, iya. Kuadratnya Tiba-tiba harganya jadi miliar. Benar, gitu kan. benar, Kayak, benar. ah. Nah makanya kalau kalian mau terjun lagi ke dalam, makanya kalau agenda money ini itu direpresentasikan dengan simbol ular. Ular Oke. yang memakan ekornya. Oke. Lambang apa? Keabadian, Abadian, infinity, jeratan, jeratan, lingkaran setan. lingkaran setan. Itu aja muter di situ. Kalian kalau ngelihat lambangnya Meta sekarang Ya. infinity, Oh, iya. sebenarnya apa sih yang mereka ingin representasikan di situ? Mereka ingin menyaingi keabadian itu sendiri. Gitu. Betul. Gitu. Jadi Ngeri cuy. Ngeri coy. jadi gini loh, makanya kenapa gue Ngeri, sangat ngeri. perlu untuk membeberkan ini. Maksudnya gini, kita kan bisa dikatakan kita prajurit Tuhan melawan sistem anti-crash gitu Iya. kan. Ya. Atau kita melawan anti-crash lah. Lah kalau kita pengen berantem sama dia atau kita versus sama dia, kalau kita nggak tahu cara main dia ya nggak bisa dong. Ya. Jadi kita harus belajar kayak gitu. Nah, Betul. lalu lanjut itu misalnya ada 3 agenda lagi, salah satunya itu yaitu Power, iya. Di power itu kan dikontrol melalui PBB, NATO, FBI, CIA, Mossad, and NASA. Ya, udah jelas lah itu punya siapa semua. Ya kan? yes. Tuh. Agak gimana Mas ya? Sangat Bener. Wah ini Wah. kebuka banget. Iya. Mind blowing. Mind blowing. Main Wah, blowing bener, apa takut kebuka Mas? banget. Ya, hadapin. Nah, Kita oh, hadapin. hadapin ya. Kita Kita hadapin. prajurit Tuhan, nggak perlu. Iya. Nggak perlu takut. Apakah Anda tidak takut terhadap UNCHR? Tidak. Wah. Enggak. Kebetulan Oh, iya. UNHCR kan kita juga gak pernah tanda tangan apapun sama Iya, dia. iya. Tapi kenapa? Tiba-tiba ngirim aja. Tiba-tiba bukan ngirim, Oh, justru bukan kenapa ngirim. tiba-tiba ada di sini? Pertanyaan gue gitu. Teleportasi mungkin. Teleportasi. Mungkin teleportasi gak sih? Ya kan? Ahli metafisik juga berarti dia tuh. Iya. Bukan ninjutsu. Nah kalau tadi ada money, lalu agenda kedua itu power, lalu ada agenda ketiga yaitu kontrol. Wah, ini parah. Nah itu kontrol itu bicara tentang apa Bre? Iya, kontrol itu bicara terkait agama. Waduh. Jadi mereka Pendidikan. pun masuk ke dalam agama loh. Iya, Bayangkan. Makanya jangan mau diadu domba lah. Iya, iya. Besok 1, 2, 3 ya. Benar. Ya. Sabotase konsep. Jangan tidak pilih berarti Anda tidak beragama. Jangan kayak gitu bro. Wah, Oke, ya. oke, lanjut Agama, ya. Agama, pendidikan. media, entertainment, teknologi. Nah, dan Nah. yang seperti yang tadi gue bahas, cara kerja mereka itu selalu menggunakan simbol, sandi dan angka. Kayak gitu. Oke. Makanya kenapa bagus banget Bapak Dharma Pongrekun itu kan bagian dari Badan Sandi Negara. Berarti dia belajar tentang Sandi. simbol, suatu representasi. Makanya entah kenapa gitu. Jadi apa yang gue buat di konten YouTube itu kok bisa sama dengan Bapak ini yang infonya juga A1. Jadi Iya. gue kenapa ya? Gue orang aneh apa gimana gitu loh. Gitu. Dan terkait kontrol ini gitu ya. Yes. Ini kita balik lagi ke awal gitu. Mm-mm. Kita balik lagi ke awal yang dibilang bahwa si Illuminati ini akhirnya membuat standar sendiri, membuat validasi sendiri bahwa lo keren harus seperti ini. Salah satu contohnya. Dan itu melalui media. Media. Oke. Media barat yang disiarkan kayak lu tuh Oke. saat ini pakai bikini, lo pakai kancut tuh kayak Ya. keren aja gitu loh. Justru lo yang pakai tampilan full Oke, baju oke. kayak gak keren gitu kan. Benar. Dan mereka membuat validasi itu bre. Ya validasi di dunia entertainment. Entertainment. Iya benar-benar. Sebetulnya gini, kalau di kita ini kan balik lagi tadi kita ini bertugas juga di dalam politik langit misalnya Yes, ya, politik yes, ketuhanan. Jadi Yeah. kalau tadi ada Bapak Dharma Pongrekun itu sebagai badan intelijen, terus kemudian sandi negara dan Mm-mm. seterusnya, ya kita harus temuin juga nih di dalam kitab suci. Yes. Sebetulnya ada nih Bapak sandi ketuhanan ada nih. Sandi ketuhanan. Wow. Nah, kalau di surat Al-Kahfi itu Mm. dibahas yaitu sebagai seorang sosok yang kita kenal sebagai Khidir. Hmm. Nah, itu sandi terkaitan apa namanya problematika akhir zaman tuh dia pegang tuh. Makanya tipuan-tipuannya Dajjal nih bisa dibongkar Bisa dibongkar. sama Oke. Khidir. Nah, apa aja yang dilakukan oleh Khidir sebetulnya tadi udah dipresentasiin lagi sama Mas Vincent sama Mas Randy. Tapi intinya di sini adalah bahwa Khidir ini gitu kan kalau misalkan dibaca di surat Al-Kahfi itu dia akan jadi Nabi Musa ini kan awalnya itu diminta untuk belajar pada seseorang. Ya. Nah, seseorangnya itu ditemui
di antara dua lautan gitu. Nah ini kembali lagi ketika kita bicara eskatologi gitu kan, pasti semuanya penuh dengan sandi-sandi dan takwil. Ya benar. Balik lagi nih gitu, kita tadi ngebahas sandi tentang dunia, sekarang kita baca tentang sandi-sandi yang ada di kitab suci. Ini lebih rumit lagi. Benar. Tapi kalau ini bisa dipahami, pasti apa-apa yang ada di dunia ini bisa kita hindari Bisa lah. kita hindari. Nah, apalagi yang namanya fitnahnya Dajjal atau Antikristus ini. Kita lagi coba. Nah, ketika saat Nabi Musa itu bertemu dengan Khidir ini, ya kan sosok Khidir ini yaitu bertemunya di antara dua lautan. Nah, tapi para ulama itu mentafsir bahwa dua lautan ini bukannya ada samudra Atlantik bertemu dengan samudra Hindia atau sebaliknya atau bagaimana, tapi lautan ini adalah penguasaan beliau atau Khidir ini tentang ilmu, baik external knowledge acquire gitu. Jadi pengetahuan eksternal yang dia pahami secara empirik dan spiritual intuitif. Nah, jadi dua lautannya itu adalah konsepnya itu. Nah, orang inilah yang nanti akan disebut sebagai Khidir gitu. Jadi orang yang punya bridgingan bagus tuh antara pemahaman spiritual sama pemahaman eksternalnya dia gitu. Jadi secara scientific knowledge-nya kuat, ditambah lagi secara spiritual knowledge-nya kuat. Wah, ini berarti tadi scientifical dan spiritual. Iya, seimbang. Dua-duanya kuat bertemu di antara dua lautan. Terus ketika bertemu gitu kan. Tadi kan Mas Vincent dan Mas Randy pertama membahas tentang kaitan hutang. Yes, hutang. Nah, di sini ada kisah ketika Nabi Musa dan Khidir ini dia naik sebuah perahu bot ya kan. Naik sebuah perahu gitu untuk kan Nabi Musa mau belajar nih, diajarin nih sama Khidir. Begitu pas naik perahu itu, nah Khidir udah tahu nih kalau di seberang perahu itu ada raja-raja yang akan merampas gitu kan perahu. Terus kemudian nama Khidir dibocorin kan perahunya gitu kan. Ketika dibocorin Nabi Musa bertanya, "Loh, kok dibocorin?" gitu. "Emang kenapa dibocorin?" gitu. Tapi kan awal mula pertemuan mereka kan berjanji untuk jangan nanya dulu ya. Kalau mau belajar maksudnya ikutin dulu nih, jangan kebanyakan nanya dulu. Ya kan mirip kayak SJW kan banyak kan. Ya kadang-kadang kalau SJW kadang-kadang suka ini dulu nih, orang nanya belum dulu selesai, orang belum selesai ini ya. Belum klarifikasi udah ditembak-tembak pakai apa gitu. Benar. Sabar dulu kalau mau belajar gitu. Nah, ternyata di seberangnya itu ada yang namanya raja-raja merampas barang-barang. Nah, sebetulnya Khidir hendak memberitahu bahwa akhir zaman itu akan banyak nih yang namanya orang-orang yang punya barang, tapi kenyataannya barang itu bukan punya mereka. Intinya itu. Makanya maksudnya tuh dibocorin tuh gaya hidup disesuaiin dong. Sama ekonomi hedonisme. gitu kan. Nah, hedonisme itu akan terjadi di akhir zaman sehingga lu jangan punya mobil tapi lu nggak bisa nyicilnya. Lu jangan punya intinya jeratan hutang tadi yang dimaksud oleh Mas Vincent itu sebetulnya dikabarkan juga oleh Khidir bahwa ini nih salah satu jeratan nih, yaitu harta. Itu yang juga sangat diamplifikasi lagi di dalam Bible sendiri, di dalam Injil sendiri dikatakan bahwa jangan sampai uang itu menjadi Tuhanmu. Nah, itu dia. Gitu loh. Jadi belonging berarti ya. Iya, sekarang kan possession ya. Iya, semua ditawarkan gitu kan. Yang penting terjerat dulu. Nah, di sini konsep yang dari Khidir ini ya salah satunya terkaitan perjalanan yang pertamanya itu. Balik lagi Khidir kan punya 3 perjalanan nih sama kayak Zulkarnain tadi, tapi Khidir nih perjalanannya lebih ke intelijen. Karena kan beliau tuh kan intelijen tuh. Beda sama tadi yang di kitab part awal dia Zulkarnain pemain politik. Nah, perjalanan kedua dan ketiganya sebetulnya menjawab juga terkaitan 3 hal yang tadi iblis itu tadi entitas tadi itu ya. Oke, baik. Kayak gitu. Nah, ini yang kedua itu ya terkaitan tentang perjalanan kedua ketika ada anak-anak yang langsung dieksekusi sama Khidir gitu kan. Karena kan iblis tuh kan dia ngasih 3 jebakan. Pertama harta, kedua keturunan gitu kan, ketiga tuh janji. Nah, ini janji yang paling fatal. Nah, keturunan ini digambarkan di sana di surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa sama Khidir itu sedang berjalan ya, Nabi Khidir tuh langsung main mengeksekusi si anak ini saja gitu kan. Nah, tapi di situ biasa lagi kan yang namanya terburu-buru lah kalau kita misalnya itu kan terburu-buru menghakimi. Padahal di situ dikatakan bahwa anak ini tuh akan menjadi pengaruh buruk lah gitu. Bagi seluruh istilahnya pengaruh buruk kepada orang tuanya gitu kan, yang sementara kita hari ini tahu salah satu jebakannya Dajjal itu sebenarnya cinta terhadap keturunan kita. Kayak kita tahu kan sekarang tuh
kita kadang-kadang ngebebasin anak kita untuk ngelakuin apa aja, kita bilang demi cinta, misalkan sampai anak kita misalkan jadi mohon maaf LGBT, anak kita jadi apa, tapi dibenarkan aja segala sesuatu yang terjadi pada keturunan kita karena kita cinta kepada keturunan kita. Padahal itu adalah hal yang harusnya ditebas. Iya. Jangan ada Allah lain ya, sebenarnya jangan ada Tuhan lain selain Tuhan kita itu sendiri. Bisa menyekutukan tadi sama harta, duit, kedua sama cinta gitu. Kita bisa yang terakhir nih sebetulnya yang paling tadi kan terakhir ada katanya agama ya. Yes. Nah, perjalanan yang terakhir itu kan Khidir itu kan datang ke sebuah kota gitu kan. Dan di kota itu udah nggak ada ramah tamah lagi, jadi udah nggak ada adab lagi. Nah, ini sebenarnya representasi dari kita yang hari ini nih. Oh gitu. Udah nggak ada ramah tamah lagi, nggak ada ini lagi. Jadi di sana anak-anak mudanya juga kan terkesan liar ya. Tapi ada satu bangunan yang itu udah runtuh, yang di itu terus kemudian Khidir kan ngebangun rumah tersebut. Terus dia katakan bahwa Nabi Musa lagi-lagi kan mengatakan bahwa ya kenapa kamu bangun? Sebenarnya kalau kamu bangun rumah ini, kamu bisa minta upah tuh sama orang-orang gitu kan. Padahal representasi yang sedang dibangun oleh Khidir ini kan di tempat perkotaan tersebut sebetulnya yang namanya ibadah atau rumah atau keagamaan itu sebetulnya runtuh. Spiritual tuh runtuh sebetulnya. Nah, spiritual runtuh dan ketika Khidir digantikan tadi dengan kemewahan tadi lah, segala macam fitnah yang ada di situ. Semua hal yang terlihat saja. Duniawi. Dan adab-adab di situ tuh nggak ada. Saat mau bangun spiritual itu kan pada dasarnya kita kan dengan keikhlasan ya. Tapi waktu itu kan disarankan kayak, loh kenapa kamu nggak minta bayaran aja? Nah ini yang terjadi pada pemuka-pemuka agama hari. Ya kan bertarif bro gitu. Sedangkan Khidir alaihissalam ini lagi itu. Nyentil ya itu tanpa adanya tarif gitu. Tapi ini yang paling fatalnya adalah sebetulnya bangunan itu dibangun oleh Khidir untuk melindungi warisan janji dari Tuhan terhadap 2 orang anak yang mana bapaknya sangat soleh gitu kan. Nah di sini hasilnya pentakwilan tentang 2 anak ini sebenarnya adalah konsep bahwa bapaknya yang soleh itu siapa? Abraham. Dan 2 anak ini adalah ya Ishak dan Ismail gitu. Sehingga yang kita tahu nanti kita akan lihat bahwa dunia ini akan diwariskan kepada yaitu kalau dari jalur Ishak kita ketemu ke Mesias terakhirnya, kalau dari jalur Ismail kita ketemu Al-Mahdi di sini. Makanya kedua tokoh ini itu nanti yang akan menjadi pewaris. Itu merinding itu. Keren. Ngeri sebetulnya. Kita tahu nih siapa pewaris dunia ini. Makanya kita tunggu nih. Kita mau jemput kan. Tapi Mas, aku tuh tadi sempat concern ya tadi dengan omongannya Mas, tadi dikatakan bahwa hal-hal spiritual yang dimana itu kan sebenarnya hal yang harus dilakukan kita sebagai prajurit Tuhan gitu kan. Malah digantikan dengan hal-hal duniawi. Nah, ya itu sebenarnya kembali lagi ke dalam agenda terakhir dari mereka Mas. Nah, ya itu kan tadi kalau kita tadi udah ngomongin masalah money, power, control. Sekarang mereka ngomong tentang number. Angka. Jadi itu bicara tentang apa sih sebenarnya Mas? Agenda number dan angka itu bicara tentang hal-hal empirik. Nah, hal-hal yang terlihat saja, yang bisa terhitung. Tahu nggak itu lambang apa Mas? Nah, pohon buah pengetahuan yang dimakan sama Adam. Wow. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Gini, dulu itu Adam percaya sama Tuhan, percaya aja kan, tanpa harus menghitung. Kayaknya enggak deh Tuhan. Masa sih gitu kan? Tapi ketika si iblis datang disuruh makan buah itu, dan ketika dia makan, dia selalu menghitung berkat-berkat Tuhan. Kita diajari untuk menghitung segala sesuatu. Angka, menghitung. Bahkan ini ada agenda yang sudah dijalankan oleh mereka di dalam sistem pendidikan. Kita didesain untuk mengukur dan menghitung segala sesuatu kan. Secara sistematis sejak dini dari sewaktu sekolah kita diterapkan sistem nilai. Diajarkan untuk berkompetisi. Ya kan? Padahal esensinya manusia itu apa? Makhluk sosial. Gotong royong gitu. Yang diajarin Tuhan kalian bekerja sama. Kenapa kalian individualisme gitu? Ya kan? Nah, terus banyak-banyakan angka, tinggi-tinggian nilai. Kita dibentuk by design untuk menjadi manusia-manusia yang angka. Kita didesain untuk mengukur manusia dengan angka dan nominal. Mas akan nanya saya, Mas Vincent punya duit berapa? Punya jabatan apa? Benar gak? Kita diajarin kayak gitu kan? Sekarang kayak gitu. Berkompetisi terus. Iya. Dan lu akan mengukur segala sesuatu dengan angka. Lu punya apa? Pendidikan lu apa? Pangkat derajat lu apa? Lulusan apa? Makanya kenapa orang lebih suka dengerin Dharma Pongrekun? Karena valid.
Ya. Valid. ada jabatannya dibanding si Vincent. Bener gak? Iya. Kita kan ngukurnya kayak gitu dengan apa yang terlihat. Siapa nih Vincent gitu kan? Iya. Temannya Desta. Iya. Nah itu masih mending, masih bagus. Masih gitu mending. kan. Ini mah bukan siapa-siapa ya kan, out of nowhere gitu Nah kan. tapi kita menjalankan Mas, maksudnya di saat number ini adalah lo berkompetisi, kita di sini berkolaborasi. Nah, Itu esensinya. tapi bagi kita itu cara kita melihat Pak Dharma dan Mas Vincent itu ya kita masuk ke dalam penglihatan yang lain nih Mas. Karena kan Benar. El Warrior Ya. kan matanya nggak cuma mata yang ini. Mata Kalau batin mata berarti ini ya. kita ngelihat jabatan. Tapi Iya, kalau iya. kita mata yang lain, loh kok nggak ada bedanya nih Mas Vincent sama Pak Dharma Wah, gitu ini dia, caranya. benar-benar. Karena kan ada satu ayat di dalam Samuel ya, gue lupa. Benar. Mungkin teman-teman bisa cari. Di dalam Samuel dikatakan bahwa manusia melihat apa yang di mata, Tuhan melihat hati. Itu. Jadi intinya, nah sekarang pertanyaan gue gini, itu kan agenda yang dibangun sama dunia mengukur angka-angka. Apakah Tuhan menggunakan ukuran tersebut untuk mencintai kita? Enggak. Ya. Bro, kalau Tuhan mau hitung-hitungan udah mati gue sekarang, sumpah. Gue kalau mau ngomong fair ya, Ya, oksigen yang gue hirup ini udah berapa juta, Ya. berapa miliar, tak terhitung. iya kan? Terhitung. Belum Betul, lagi betul. brengsek-brengseknya gua, bangsat-bangsatnya gua. Kenapa Ya, masih dibiarkan hidup? Kalau Tuhan mau menghitung-hitung, bener gak? Betul. Iya kan? Jadi dari sisi psikologis itu kita tuh cenderung dibikin menjadi menghitung, mengkalkulasi, bahkan ini yang paling ekstrim Mas, berusaha mengukur dan mengkalkulasi kuasa Tuhan. Betul. Itu fatal banget itu. Mematematikkan Tuhan, Mas. Ya. Tahu nggak ada suatu organisasi nuklir dunia yang katanya menemukan partikel Tuhan? CERN itu ya. iya, iya. Itu- ya. Udah beyond itu. Makanya kalau pemahaman kita sendiri sebagai konspirasi ngopi gitu ya. Ya. Pemahaman kita adalah bukan karena kita berbuat baik. Ya. Tuhan memberkati kita. Yes. Tapi Tuhan sudah memberkati kita, that's why kita berbuat baik gitu. Ya. Jadi Oke, oleh jadi karena dibalik. cintanya Tuhan itu. Dibalik ya, ya. ya. Dibalik Iya. ya. Betul, Bukan betul. karena kita ingin membalas. Tuhan tuh nggak perlu bayaran dari kita, nggak perlu. Ya. Kita bisa hidup sekarang aja karena Tuhan baik gitu. Ya. Makanya kita harus berbuat baik kepada sesama. Nah. Itu. Itu dia. Kayak gitu Itu sih, keren Mas. sih. Dan yang gilanya lagi tadi yang gue bilang bahwa gila, manusia gila mana yang mematematikan Tuhan? Tuhan. Ini Tuhan dihitung Mas, coba bayangin Mas. Iya. Nggak kebayang. Aduh. Tapi Dan ini- itu agendanya ya. Dan itu agenda yang dibangun oleh Ya. mereka dan ingin membuat suatu scientific. Yes. Ujung-ujungnya apa sih Mas kalau kita udah mengukur Tuhan? Tuhan kayaknya nggak mungkin deh. Tuhan kayaknya nggak ada deh. Ya. Jadi apa? Meniadakan. meniadakan Tuhan. Dan ini Itu sebetulnya agendanya Mas. masuk banget Mas Vincent. Aku jadi inget pas banget ketika Ya. Mas Vincent dan Mas Herendi mengatakan ini, itu ada teologi di Hmm. dalam apa namanya hadis tentang bahwa antikristus itu adalah matanya satu kan. Oh. Dia melihat dengan satu mata. Jadi kalau di terminologi Al-Qur'an itu dikatakan bahwa gitu. Mereka punya mata tapi tidak melihat, mereka punya ini tidak mendengar. Nah, matanya yang satu tuh pecak sebetulnya. Jadi Dajjal tuh digambarin bahwa atau antikristus digambarin yang satunya ngelihat, yang satunya Ya, pecak ya. matanya. Dan di tengah-tengah jidatnya kan tertulis kafaro. Syekh Imran Hussein menerjemahkan itu bahwa kalian akan lihat para pengikut Dajjal itu hanya akan berfungsi yaitu mata materialistiknya aja, tapi mata batinnya itu akan buta. Seperti gitu. Sehingga I see. inilah yang dimaksud dengan Mas Vincent tadi, kok semua serba dihitung, serba Iya, materi iya, iya. gitu. Kok Yes, enggak yes, lagi yes, ini yang yes. namanya mata hatinya dinyalakan. Nah, itulah targetnya antikristus sebetulnya. Dia Benar-benar. ingin menjadikan dunia itu sebagai full materialism gitu. Nah, Ya. kalau menurut Mas Taufik sama Zidan gitu ya. Ini kan dari agendanya mereka ini semua akan mengarah kepada kedatangan Dajjal. Ya. Nah, tanda-tanda dahsyat itu sebenarnya apa sih? Tanda-tanda Ini dahsyat. pesan untuk teman-teman Zidan. ngopi juga nih, Nah ini tanda-tanda dahsyatnya nih. ini buat teman-teman sih, ini harus banget dengerin ya. Jadi kalian bisa tahu nih kapan Dajjal datang. Wah, bisa dibilang nih kalau yang udah terjadi ya, Iya. yang udah terjadi di negeri sana di Yerusalem ya, Israel itu, ada salah satu tanda yakni tentang lembu merah. Pernah dengar gak? Lembu merah itu, lembu merah yang memang itu tidak tua dan juga tidak muda, ya tengah-tengah lah. Benar-benar. Ya itu tuh. Nah itu tuh. Nah lembu merah ini kan memang dipersiapkan untuk ya kedatangan Mesias itu. Nah tapi kita nggak tahu nih Mesias yang dimaksud siapa nih? Yang menurut mana nih? perspektif Iya, Yahudi iya, nih. Gitu, yang mana nih? Iya. Iya. Soalnya dalam iya. keyahudian pun ada dua nih yang bisa dibilang mungkin apa Antichrist dan juga the real Messias. Yes. Mesias. Nah kalau memang di dalam perspektif Yahudian itu ada Mesias ben David, Mesias ben Yusuf. Oh. Nah Ada dua nih Ada kalau dua dari nih. perspektifnya si Judaism ya. ya, Oke, ya, oke. ini bisa dibilang mungkin ada ya
Al-Masih. Iya, Maria, iya, ada yang iya. bilang Antichrist ya kan? Iya, iya. Nah, memang awalnya yang muncul duluan itu adalah Mesias ben David Oh. yang akan membangun bait suci itu. Nah, intinya balik lagi ke dalam lembu itu, lembu merah itu. Nah, sekarang ini lagi dipersiapkan nih, Mas. Benar-benar lagi dipersiapkan. Dan juga ini di dalam Misnahnya Yahudi disebutkan bahwa hanya ada 10 lembu merah, ya. Hanya ada 10 lembu merah yang akan dikurbankan. Nah, sekarang udah 9 nih. Dari 9 nih. Akhir-akhirnya yang terakhir akan ada disembelih oleh Mesias ya, oleh di Yerusalem itu. Wow. Lagi dipersiapkan. Yang pertama kan oleh Musa dan Eliezer tuh, terus Ezra. Iya. Setelah itu berkembang tuh sisanya oleh imam-imam, kohen-kohen. Iya. Nah, mungkin itu Mas Taufik dari perspektif Yahudinya yang akan muncul sedikit lagi. Nah itu, dalam perspektif umat Islam itu kan antikristus itu sama dengan Dajjal ya. Yes. Jadi Dajjal itu dia itu punya 2 misi sebetulnya. Ya, ada misi umum, ada misi khusus. Misi umumnya itu adalah dia menjadi fitnah di akhir zaman. Yes, fitnah Nah, itu Dajjal ya. dikatakan. Fitnah Dajjal Ya. disebutnya. Tapi misi khususnya dia menjadi Al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih Jadi ad-Dajjal. Dajjal Al-Masih palsu. Nah, Ya. maka dari itu kita harus tahu tentang terminologi Al-Masih dulu nih. Apa Yes. sih Mesias tuh gitu. Ya. Nah, jadi sepanjang pengetahuan tentang Mesias ini adalah Mesias kan dijanjikan. Ya. Pada saat jadi keruntuhan bait suci, terus kemudian Solomon, Ya. ya kan, Raja Solomon sudah selesai, terus kemudian nabi-nabi berikutnya mengabarkan bahwa ya nanti akan ada kedatangan Mesias yang akan mengembalikan kerajaan Daud dan Sulaiman. Nah, Ya. jadi patokannya mereka itu adalah orang-orang Yahudi ini atau bangsa Israel ini adalah dia harus bisa berperan sebagaimana Daud dan Solomon mengembalikan kerajaan Israel. Oke. Jadi di sini wajar kalau patokannya mereka itu adalah udah sejauh mana nih project ini nih kan. Karena bagi mereka itu adalah sosok pemimpin politik loh. Nah, Iya, betul. Benar kan? Politik, Betul. politik. Pemimpin Betul. politik Bagi bukan. mereka. Iya, jadi Iya. bukan tentang Bukan spiritual atau tentang agama, iya, tapi juru jadi selamat pemimpin ataupun apa. politik. Betul sekali. Membawa Israel ke kemenangannya. Iya, Ya. betul. Nah, maka dari situ di sini dalam sudut pandang kita oke, berarti Mesias mereka masih nunggu. Sedangkan Mas, di siapa sih Mas? Oh, ada yang menarik. Ini ada salah satu rabai Yahudi yang bernama Rabai Yitzhak Kaduri. Oke. Ini umurnya ini banget, Mas. Ya bisa bilang tua lah ya. Ya, tua ya. Tua oke, lah ya. oke. Ya. Umurnya sampai 108 tahun. Oh ya. Wow. Wow. Iya, dia umur sampai 80 tahun, 108 tahun, dan pada saat pemakamannya itu sampai yang mengelawat itu sampai 300.000 orang datang. Wow. 300.000. Iya. Nah, kalau dari sekarang tokoh politik yang kelihatan tanda-tandanya siapa, Mas? sebetulnya kita harus pelan-pelan dulu nih karena kan ini kan berkaitan tentang jadi Eskatologi ya. iya, eskatologi itu kan nggak bisa langsung Iya lah, nggak bisa harus langsung itu, benar-benar oke, ini ya, nih ya. benar-benar Oke, kita oke. sambungin satu-satu. Oh. Nah, tadi kalau Bagus nih nggak kejebak, Bre. Pintar dia. jadi kan kita pelan-pelan nih Iya, dengan apa iya. yang udah terjadi hari ini sebetulnya ya progres tuh lagi berjalan. Lagi gitu berjalan. kan. Lagi berjalan dan memang di sini kalau untuk umat Muslim atau orang Islam dan orang Nasrani kan di sini mereka punya keyakinan yang sama bahwa Yes. ya Mesias itu adalah Yesus putra Yes, amin. Maryam Ini gitu, anak amin. Isa gua putra confirm Maryam. ini Ya. di sini. Nah, sedangkan dari pihak Yahudi ini dia tidak menerima bahwa Yes. Isa ini Yeah. atau Yesus ini adalah seorang Mesias. Maka di situ ada kronologi yang menyertainya nanti gitu kan. Apalagi per hari ini bagi mereka itu kan pasti di Israel ini atau Zionis ini mereka juga punya keyakinan tentang Mesias itu gitu kan. Ya, ya. Kita jangan salah paham Ya. bahwa mereka ini orang-orang yang tidak mempelajari tentang hal-hal seperti ini. Ya. Mereka sangat Oke. mempelajari ini dan mereka percaya dengan perhitungan mereka. Bahkan mereka tidak berhitung lagi, mereka sudah punya kerangka kerja gitu. Ya, Mereka Ya, itu udah tadi agenda tadi. ya, yang gua sebutkan. agenda itu untuk menyambut. Nah, di sini berarti istilahnya ada yang namanya konsep tipuan. Berarti kan Tipu mereka muslihat. ya tipu muslihat. Yes. Dan itu adalah sistemnya. Tapi kaitan personnya, siapa yang akan keluar sebagai Mesiasnya mereka. Nah, ini kita sama-sama tunggu, nggak bisa jawab Ya, sebetulnya. benar, oke. Kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita bicara tentang trik manipulasi, itu bicara mungkin kalau zaman dulu dibilangnya sihir ya, magic gitu. Tapi di zaman sekarang tuh kita juga bicara tentang Teknologi, teknologi, metafisik. artificial intelligence, dan mind control. Nah, Benar gak sih? betul sekali. Jadi apakah mereka akan membuat tipu muslihat
yang seperti seolah-olah hal-hal spiritual, tapi padahal sebenarnya mereka sedang membuat itu dengan teknologi. Yes, correct. Kayak gitu. Korek sekali, sebetulnya betul sekali tentang terkaitan. Jadi yang namanya sebuah tipuan itu kan bukan sesuatu hal yang secara langsung, pasti di situ ada pencampuran lah antara kebenaran dan kebatilan. Jadi ya agak-agak inilah samar-samar lah gitu ya. Dan di sini konsepnya yang kita ketahui bahwa apa yang sedang diagendakan oleh mereka ini ke arah salvation. Jadi sebenarnya mereka mempersiapkan tentang keselamatan. Jadi ada timeline sebetulnya yang sangat menarik ini di sebuah hadis, yaitu bahwa pada hari itu dikatakan Yerusalem itu sedang dalam keadaan gemilang-gemilangnya. Yang mana kita track bahwa hari ini sebetulnya kita ngelihat nih bahwa Israel atau Yerusalem sedang dalam keadaan ya gemilang lah, jadi panggung, the center stage lah, dia jadi panggung dunia. Nah, dan pada hari itu Madinah atau umat Muslim itu akan pada masa terpuruk-puruknya mereka. Dengan segala yang kita lihat lah seperti buih di lautan gitu kan. Jadi mereka banyak tapi nggak berperan apa-apa, nggak signifikan di dalam global itu. Nah setelah itu gitu kan terjadilah yang namanya Armageddon. Nah Armageddon. Setelah Armageddon itu terjadi, Armageddon akan ditutup dengan yang namanya penaklukan Konstantinopel. Nah, tapi di sini kita tahu Konstantinopel itu sebenarnya adalah simbol dari umat Nasrani. Jadi akhir perang besar ini kemungkinan Armageddon itu akan ditutup dengan penaklukan dari Rusia ini ke Turki untuk mengambil yang namanya Hagia Sophia itu atau yang kita kenal sebagai itu. Nah, ketika penaklukan itu sudah terjadi gitu kan, Konstantinopel sudah dikembalikan kepada bangsa Nasrani, ini akan terjadi aliansi besar-besaran antara umat Nasrani dan umat Muslim di sini konteksnya yang nanti akan sama-sama menuju ke Yerusalem dua-duanya. Bedanya yang satu dari timur, ya kan, yang yaitu pasukannya Imam Mahdi ini panci hitam, yang satu dari barat, pasukannya Zulkarnain tadi. Dari barat dan timur. Nah, beda di situ. Dan di tengah-tengah untuk menyongsong di tengah-tengah muncullah antikristus atau dajjal itu. Gitu. Jadi ini secara kalau secara keagamaan kan tadi El Warrior sudah menyampaikan gitu ya. Mungkin kalau secara kasat mata ya orang-orang awam tuh ngeliatnya itu anjing bakal jadi wah ini epic sih, akan ini epic banget. Gila. Ini epic itu akan bener-bener blok kiri, blok kanan tuh akan sekeling perang, bro. Iya, sebelum benar. Dan ini adalah suatu kengerian yang luar biasa sebelum kedatangan the real Messiah itu sendiri. Waduh, kencangkan gitu. sebelum pengaman Anda. Itu dia. Tapi tadi dari Mas Zidan tadi ada yang mau divalidasi terkait apa tuh? Tentang siapa sih sebenarnya Messiah itu kan. Oke, menurut perspektif ini ya. Nasrani dan Muslim itu kan ya kita tahulah Al-Masih Putra Maryam atau Yesus Kristus itu. Nah, ini ada menarik yang tadi gue bilang tentang rabai ini. Ini termasuk rabai yang sangat otoritatif di kalangan umat di sana. Ya. Dan dia ini memang sudah meninggal pada tahun 2006. Nah, sebelum meninggalnya itu 3 tahun sebelumnya dia ada nih mendapatkan vision. Ya seperti mungkin lah layaknya hal indigo yang lain mungkin ya. Nah di situ dia mendapat vision. Nah yang berbunyi seperti ini ayatnya ya. Yarim ha'am fe yohiha sederfo fe torato omdim. Yang artinya adalah dia akan meninggikan manusia dan memverifikasi bahwa perkataan Tauratnya itu teguh ataupun benar. Nah, dari kata tadi, dari Yarim, Ha'am, Feyohiha, Sedrafo, Foterato, Odim, itu kalau di ini di sini diringkas gitu, disatukan terhadap hurufnya itu yang berarti Yod, He, Vav, Shin, Vav, Ayin. Kalau disatukan lagi dibaca Yoshua. Atau Jesus. Ini menurut Rabai. Ini menurut Rabai. Rabai yang dimana mereka menolak. Yes. Menolak Jesus. Agak lucu ya sebenarnya ya. Tapi bukan lucu, ini mengerikan. Iya. Tapi maksudnya gini. Bahkan pun kalau di dalam Ibrani sendiri kan disebutkan Yeshua HaMashiach. Yes. Gitu Yeshua HaMashiach. Yeshua yang diurapi.
Ya, ya, Nah, ya. tapi di sini di dalam membaca politik sama-sama kita tahu bahwa ini nggak pukul rata. Bahwa Ya. kita tahu dari Ya, benar. teman-teman yang ada di Nasrani Ya. itu pun terbelah dua kok. Ya. Ada yang pihak ini dan itu. Benar, Pasti, Mas, Begitu pasti. juga dengan Ya, kayak semua agama pihak gitu sih. Yahudi dan semua agama begitu. Benar, dan benar. di pihak Muslim pun begitu. Ada yang terbelah ke Zionis, ada yang Benar. terbelah ke Iya, sana. Itu benar. semua Semua pihak kayak tuh. gitu. Akan memiliki pilihannya masing-masing lah ya. Jadi, Benar-benar. Sen, lu mungkin boleh baca yang di Matius 24, Sen. Nah, jadi ini adalah suatu trik manipulasi ya yang mungkin akan ditunjukkan oleh Antikris sendiri atau Dajjal di dalam sebelum kedatangannya nanti Mesias yang benerannya nih. Sebelumnya dia akan muncul, akan menunjukkan suatu trik manipulasi ini. Bahkan dikatakan waktu itu di Matius 24 ayat 23 sampai 24 dikatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin, ini yang ngerinya, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oh. Kita juga bisa Itu dia. Iya. Itu dia. Makanya- manipulasi loh. Karena gini Bre, karena Iya. saat ini sudah Iya. mengarah ke sana kan. Mengarah ke sana. Karena saat ini sorry ya, yang tadi gue bilang ketika lo berpenampilan ya, let's say kita ngeliat dari fashion lah, ketika lo berpenampilan lo rapi, lo kayak apa namanya old fashion lah, perpakaian lo tertutup segala macam, lo tuh kayak disangkain anjing kuno banget lo. Sedangkan lo yang pakaiannya terbuka segala macam tuh kayak dilihat keren gitu loh. Jadi dari fashion aja sudah menyesatkan bro. Menyesatkan. Kayak gue pernah nonton satu YouTube ya, di situ di mana apa namanya YouTube kenalan cewek lah. Oh, Perkenalan oke, apa oke, jadi oke. kayak ada cowok yang coba kenalan ke cewek dan dia pakai pakaian rapi banget bro. Seakan-akan dia pulang dari gereja dan dia ditolak bro. Dia ditolak oleh cewek-cewek kayak anjing aku banget apaan sih nih orang-orang Kristen gitu loh. Sedangkan orang-orang yang pakaiannya fashionable gitu ya, yang menurut mereka tuh keren tuh kayak diterima. Jadi secara gak langsung nih media itu sudah menggiring kalah fitnah itu sendiri. Nah konsekuensinya apa nih Bre untuk pengikut Dajjal ini Bre? Oke, sebelum gue masuk ke dalam konsekuensinya, gue ingin menggambarkan suatu worst case skenario yang akan dibentuk sama Antikris ya. Jadi ini gue gambarin aja, mungkin ini kalian bisa bilang gue halu lah. Ya, jadi ini adalah tanda-tanda dahsyat dan mujizat yang akan diimplementasikan oleh mereka. Nah, mereka itu kan cara mainnya itu Antikris itu adalah tipu muslihat kan. Yes. Dia akan memanipulasi seolah-olah gua nih Mesiasnya. Benar gak? Kan kayak gitu kan cara main dia kan. Nah, mungkin gak seandainya kalau kan tadi kita bicara tentang teknologi, metaverse dan dunia digital. Mungkin gak teknologi CGI atau yang super advance itu akan diterapkan di dalam dunia nyata untuk memunculkan proyeksi kekuatan spiritual atau supranatural tapi yang artifisial ya. Yes. Dengan tujuan mengelabui umat pilihan Tuhan. Wow. Supaya terkecoh. Is it possible? Ya, it's possible lah. Iya. Karena gini, sebenarnya lebih rajin mana sih kita umat Tuhan baca firman itu dengan mereka lebih rajin mereka kali. Mereka lebih tahu isi firman. Iya. Justru mereka ingin membelokkan dan mematahkan itu. Kita rajinnya nonton TikTok. Bener. Kita rajin Joget-joget, nonton bokep, ya kan? Nah, Sama pinjol. iya, iya. Ya kita akui lah, tapi itulah manusia itu penuh dengan kedagingan. Di dalam Matius 24 ayat 30 itu dikatakan di saat itulah akan muncul tanda anak manusia di langit. Ini kedatangan sosok Mesias yang asli ya, dikatakan. Dan kemudian semua suku bangsa di bumi akan meratap, lalu mereka akan melihat anak manusia datang di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ini adalah sosok Mesias yang asli. Bisa nggak mereka duplikasi? Oke. Ya kan? Berarti ini ada kaitannya sama dulu pernah dengar sih kayak Blue Beam Project pernah. Nah, itu ya, gue pengen ngomong itu. Gitu. Jadi sebenarnya aduh hati-hati banget ya teman-teman kalau apa ya namanya? Kalau kalian tuh bener-bener pengen ngebedain, ya kembali lagi ke firman. Baca lagi Alkitab, baca lagi Al-Qur'an gitu. Perdalami hubungan kalian dengan Tuhan gitu. Dan yang kalau tadi misalnya si Randy mengatakan bahwa konsekuensinya itu apa, silakan Bre. Ini konsekuensi yang akan terjadi bagi orang-orang yang mengikuti Dajjal atau yang dimaksud di dalam Alkitab itu binatang. Ya ini kalau dari point of view Kristen ya. Yes. Dari point of view Kristen itu ada di Wahyu 14 ayat 9 sampai 13. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu,
dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Oke. Ini apa yang ditangkap nih Mas? Itu relevan banget sih ya. dengan apa yang sebenarnya disampaikan juga di teman-teman di Muslim ini. Ada konsep yang memang istilahnya perang besar yang akan terjadi itu nanti. Gitu Armageddon. Kan. Ya, Armageddon. Setelah itu ada perang yang menyertainya. Setelah itu yaitu perang melawan Dajjal itu tadi gitu kan. Setelah langsung yang kita tahu di situ ada radiasi kan sebelumnya dan ada kan Dajjal muncul tadi ketika pas muncul sebetulnya itu konsep Dajjal ketika muncul ini yang secara fisiknya ini dia juga berusaha melakukan salvation sebetulnya penyelamatan. Penyelamatan juga. Nah ini konsep penyelamatannya adalah karena kita tahu dong nanti ketika memang terjadi perang nuklir katakanlah. Iya. Kan pasti fokus kita hilang nih ya. Iya. Fokus kita hilang terus kemudian kita akan berupaya waduh ini gimana merevitalisasi ini semua. Iya. Ya kan? Dan dia datang sebagai seorang solusi gitu ya? Iya, solusi. Iya, ini mah solusi belum ada apa-apanya. Cara mainnya tuh bener-bener sesuatu yang nggak akan bisa tertolak sama solutif. kita. Kecuali kita bisa memang sudah mengetahui. Kalau kata Pak Dharma Pongrekun tuh gini, bentuk problem, ciptakan reaksi, lalu solusi. Betul. Itu kata dia. Sebetulnya yang paling bahaya tuh di sini tadi. Kalau Blue Beam Project tadi mungkin masih dalam gambaran kita yang kayak ini orang terjebak sama materialistik itu dengan tapi ini bukan hanya sekedar itu. Revitalisasi yang akan dilakukan oleh Dajjal atau Antikristus ini saat kedatangannya setelah perang nuklir ini terjadi gitu kan, yang namanya Israel itu akan menjadi Israel Raya dan dia akan membuktikan bahwa kitalah penyelamat dunia ini. Itu nggak tertolak. Solusi dia memberikan suatu solusi di situ. Wah. Ini sebenarnya seru banget nih obrolannya, Bre. Gila, sampai kita lupa waktu, Bre. Benar. Dan ini panjang banget ya. Nah ini Mas, ini untuk mempersingkat waktu juga ya. Yes. Ini penutup dan solusi singkat aja mungkin kira-kira dari El Warrior apa sih sebenarnya solusi terakhir nih kepada umat-umat beriman itu apa yang harus kita lakukan terkait apa yang kita bahas ini? Ya kalau untuk solusi terakhir jelas kalau dari teman-teman yang muslim gitu kan. Bagaimana Rasulullah juga mengatakan bahwa ya bacalah surat Al-Kahfi terutama 10 ayat awal. Itu udah benar-benar udah kayak rangkaian solusi yang diberikan. Karena di situ dikatakan bahwa ya segala puji bagi Tuhan yang telah menurunkan kepada hambanya kitab dan tidak dijadikan bengkok gitu. Maksudnya kitab ini harus tetap ditegak luruskan untuk sebagai berita gembira dan peringatan. Nah ini jadi jelas-jelas ini harus dikelola sama teman-teman. Dari El Warrior ya kita ya intinya kitab suci itu ayo dikelola gitu bersama dipelajari. Jadi benar-benar petunjuk hidup blueprint gitu. Kalau dari Mas Zidan sendiri ya sama, balik lagi ya kitab suci itu kan harus jadikan pedoman itu. Benar-benar. Idem lah berarti. Lo Sen, dari lo Sen. Kalau gua satu ya, jadi bangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Karena menurut gua sekarang waktu-waktu sekarang ini bukan lagi waktunya kita berkompromi dengan sistem kegelapan ini. Bukan lagi saatnya kita terjerat oleh sistem mereka yang mematikan. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang seharusnya menjalankan perintah Tuhan dan tunduk kepada Tuhan, bukan perintah manusia. Itu satu. Kedua benar sama, kembali buka kitab suci yang sudah berdebu, teman-teman. Lalu dalam skala kenegaraan, dalam hal ini secara khusus sebagai warga negara Indonesia, kita tuh sebenarnya butuh pemimpin yang bisa memimpin bangsa Indonesia untuk menuju kemandirian dan berdikari tanpa harus diintervensi dan disetir-setir oleh asing. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kembali ke alam bercocok tanam. Nah betul itu. Keren. Karena ntar mereka kan nguasain duit, lalu beli makanan pakai apaan, Cok? Kan gitu. Itu yang mau dilakukan Prabowo bukan?
Iya. Maksudnya, tapi Ganjar sama Anies juga sama. sama. Ingin melakukan itu juga. Dan itu Ini- yang akan kita lakukan nanti ya. Wah, keren. Ya itu yang sedang disiapkan oleh Ya, aku teman-teman ngeliat kok L-Warrior. kontennya El Warrior Oke. lagi Oke, bercocok tanam kan. Keren. Mungkin ini pesan terakhir Ya, dari ya. Bang Adam ini kalau kita, yaitu ya tadi kan ada 3 pertanyaan Yes, tuh ya yes, kita, yes. yaitu Zulkarnain, Al-Kahfi, sama satu lagi roh, apa itu roh. Nah Ya. kita harus mulai deh belajar tentang roh itu apa. Karena itu Karena kan adalah manusia sesuatu yang terdiri Deep dari ya. roh, jiwa, Iya, dan iya, tubuh. iya. Ya. Jadi pelajarin Ya, lah tentang dari roh nih Bang. untuk teman-teman Yes. ngopi maupun teman-teman El Iya, Warrior Yes. gitu kan. Kalau dari gue singkat aja mungkin kayak berjaga-jagalah karena waktunya sudah dekat. Yes. Ya, betul. Oke. Konspirasi ngopi? Seruput dulu Dulu kopi. kopinya.